Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, untuk pertama kalinya ya, untuk kelas Bumi Ayu ini mungkin pertama kalinya saya pakai video YouTube ya. Soalnya kalau saya nge-share biasa gitu di grup ya, saya nggak yakin kalian beneran membaca dan paham gitu ya. Lalu pakai kuis juga ternyata yang partisipasi nggak lebih dari 5 bahkan gitu ya. Terus saya dengar pendapat dosen yang lain pun katanya kalau daring gitu dengan Zoom atau dengan Google Meeting gitu ya, kaliannya juga tidak banyak yang absen gitu. Jadi saya ya udahlah gampangannya saya memberikan kalian fasilitas untuk belajar, saya memberikan kalian ilmu karena itu kewajiban saya. Nanti kalian absen gitu ya. Serah, saya nggak peduli lah sekarang kayak kalian tuh beneran mendengarkan video YouTube atau enggak. Yang jelas ini saya ngasih video ini, terus dengan asumsi kalian sudah menonton video ini gitu ya, bisa belajar, kalian bisa absen di kolom komentar. Seperti itu ya. Oke. Jadi untuk materi ini saya mau ngulang materi yang sudah sempat saya share ya. Ini yang tentang penanganan pra dan pasca panen hasil hortikultura. Nah, kenapa saya ulang lagi? Ya takutnya waktu itu kan saya cuma share di WA aja kan ya. Cuman pakai penjelasan chat gitu, takutnya memang masih ada yang belum jelas di kaliannya. Oke, next ya. Oke. Jadi secara umum permasalahan gitu ya, kenapa kita ada mata kuliah penanganan pasca panen gitu ya? Karena biasanya pengusahaan itu masih secara business oriented, masih subsisten maksud saya, belum secara komersial atau business oriented. Harusnya business oriented. Ini pernah saya bahas di grup itu ya, dan sudah ada yang pernah bertanyakan. Jadi intinya itu kebanyakan hasil-hasil pertanian kita itu masih cakupannya kecil gitu. Mungkin hanya untuk memenuhi kebutuhan di RT-nya dia, maksudnya penjualannya ya. Atau ya lokal lah gitu. Belum benar-benar difokuskan untuk business oriented gitu. Soalnya kalau benar-benar difokuskan ke business oriented, harusnya juga sudah sampai ke ya pasti mikirnya sudah nyampe ke gimana sih supaya produknya itu bisa dapat label GMP, bisa dapat label HACCP, sehingga bisa gampang untuk diekspor biar kualitasnya bagus, intinya seperti itu. Masalahnya kita bisa melihat kan bahwa pada faktanya buah-buah dalam negeri itu oh, dari segi penampakan ya kayak warna, bentuk, ukuran itu kalah jauh dengan buah-buah impor gitu ya, bagus-bagus gitu. Kayak misal pas saya di Thailand itu buahnya bagus-bagus, bentuknya juga. Apalagi kalau kalian sering lihat vlog-vlog Korea gitu ya. Wah, itu stroberinya bagus, besar, manis gitu ya. Dan semacamnya. Ya mungkin memang sudah genetik. Tapi intinya kenapa mereka sudah seperti itu? Ya memang karena sudah business oriented. Supaya supaya konsumen lebih menyukai gitu ya. Sehingga juga kalau diekspor lebih gampang gitu. Ya, nah, permasalahan kedua, produksi rendah. Nah, produksi rendah ini juga nyambung sebenarnya sama yang nomor satu tadi ya. Masih secara subsisten, belum business oriented. Ya karena produksinya rendah, otomatis ya daya jangkaunya hanya untuk, ya misal cuma keluarga di rumah, cuma sama tetangga, cuma tadi saya bilang se-RT, atau dijualnya pokoknya lokal lah, masih sedesa gitu misal gitu ya. Udah keluar desa tuh udah kayak seneng banget gitu, udah untung dikit seneng banget gitu ya. Jadi masyarakat kita tuh gampang puas gitu ya. Sebenarnya itu hal yang bagus juga ya, gampang puas akan sesuatu hal. Tapi kalau terlalu ya kayak tidak punya target gitu ya, ya kurang bagus juga gitu. Ya, yang ketiga permasalahannya penanganan pasca panen belum memadai. Jadi masih nyambung juga kenapa dengan nomor satu. Jadi kalau belum berpikir secara luas, komersial gitu ya, belum futuristik untuk kedepannya, belum benar-benar business oriented, jadi pasca panennya nggak akan maksimal gitu, seadanya, manen seadanya, merawat seadanya, ya pokoknya asalkan jadi tumbuh, nggak rugi banyak, udah selesai gitu kan. Kalaupun ada yang sudah oke, sudah business oriented, bisa dihitung dengan jari gitu.
ataupun ya lebay ya, nggak sih, nggak nyampe dihitung dengan jari ya, lumayan banyak kok di Indonesia yang sudah concern menghasilkan buah sayur yang bagus gitu ya untuk ekspor. Tapi maksudnya dibanding luar negeri juga, dan mungkin dibanding yang belum bagus, yang bagus itu paling cuma 10-20% gitu di seluruh Indonesia gitu. Yang terakhir, permasalahannya karena penanganan dan pengolahan tidak efisien. Jadi kalau nomor 3 itu belum memadai ya, itu lebih ke dari segi fasilitas dan prasarana ya, dari segi alat gitu. Nah, sedangkan kalau nomor 4, penanganan dan pengolahan tidak efisien ini lebih ke sumber daya manusianya. Jadi skill-nya memang belum terlatih atau memang ilmunya kurang seperti itu ya. Jadi nggak efisien gitu selama melakukan penanganan pasca panen. Ya ini, kalau permasalahan-permasalahan tadi itu tidak digarap dengan serius, otomatis akan terjadi yang namanya kehilangan pasca panen atau post harvest loss, dan itu akan tinggi gitu. Ya. Yang namanya kehilangan pasca panen itu tidak hanya dalam segi kuantitas atau jumlah ya, tapi juga dari segi kualitas tadi itu ya. Jadi kok kualitas itu mungkin ya, kalau kuantitasnya bagus, oke bagus ya, mungkin bisa terjual. Tapi semakin pintar masyarakat kita gitu ya, semakin tinggi zaman juga, kalau mau diekspor juga, kualitas itu akan sangat penting gitu ya. Kalau buahnya nggak bagus, nggak seger, nggak menarik gitu, ya pasti pasti nggak akan laku gitu. Ujung-ujungnya kita tetap kalah gitu sama produk dari luar negeri, produk impor yang mana kelihatan lebih besar, kelihatan lebih segar, kelihatan bersih, buahnya enak, manis kayak gitu. Mau nggak mau manusia akan memilih yang seperti itu gitu. Meskipun banyak yang kontra misal tentang produk persilangan atau GMO ya, genetic modified organism, yaitu buah yang sudah diedit genetikanya ya, gampangannya seperti itu. Mungkin banyak tuh yang kayak menolak, tapi ujung-ujungnya kalau kita dikasih makanan yang coba milih melon yang kecil, buahnya dikit, keras, terus kasih melon yang buahnya manis, besar, tetap aja kalau ujung-ujungnya milih yang enak kayak gitu. Jadinya tetap aja kualitas dan kuantitas itu menentukan. Nah, ini juga termasuk padahal secara hmm, hakikatnya normalnya kan buah itu biasanya kebanyakan musiman gitu ya. Padahal konsumen itu kan pengennya buah apapun kalau bisa itu ada sepanjang musim. Misal saya lagi pengen salak sekarang gitu, padahal lagi nggak musim. Ya pokoknya saya pengen salak kayak gitu kan. Saya lagi pengen durian nih, tapi lagi nggak musim durian, tapi pokoknya pengen durian gitu. Kan manusia kayak gitu. Dan itu wajar gitu ya. Dan pengen kualitas yang otomatis sebaik mungkin. Ya, ini adalah tugas kita sebagai orang di stakeholder gitu ya. Orang yang bekerja di bidang pertanian, di bidang pasca panen, gimana supaya ya benar-benar bisa menghasilkan atau menstrategikan gitu ya, bagaimana supaya bisa nih menyediakan buah yang dia tuh musiman, tapi bagaimana sih penyimpanannya, bagaimana sih pasca panennya supaya dia bisa ditemukan atau bisa ada ketika bukan musimnya, kayak gitu. Ini gunanya pelajaran atau materi dari penanganan pasca panen ya, teman-teman. Oke. Nah, ini produsen dituntut untuk menghasilkan produk yang daya simpannya tinggi, kualitasnya tinggi. Gitu. Kenapa daya simpan tinggi ya tadi? Jadi solusi dari buah musiman otomatis supaya bisa tersedia di musim-musim lainnya, ya dengan cara kita mengatur supaya dia punya daya simpannya tinggi. Gitu. Sehingga misal buah durian itu kan normalnya sebulan 2 bulan dia sudah akan busuk, nggak nyampe sebulan malah ya. Ya gimana supaya dengan pasca panen itu dengan ilmu yang kita punya kita mengakali gitu kayak ini gimana ya supaya buahnya durian ini bisa bertahan minimal 3 bulan. Gimana supaya tahan disimpan di suhu ruang minimal 2 bulan gitu-gitu dan semacamnya. Atau gimana cara menumbuhkannya di dalam pekarangan ketika tidak musim durian dengan metode apa sehingga bisa dipanen ketika bukan musim durian gitu. Intinya semacam itu. Nih, faktor yang mempengaruhi kualitas hasil hortikultura. Ada 3 faktor ya.
pre-harvest, post-harvesting, dan post-harvest. Jadi pre-harvest itu intinya, harvest kalian tahu kan ya arti harvest, penanaman ya, pas menanamnya gitu ya. Jadi kalau pre-harvest, otomatis maksudnya ya faktor-faktor yang dilakukan sebelum melakukan penanaman. Kalau faktor harvesting, otomatis faktor-faktor yang harus diperhatikan ketika sedang memanennya. Kalau post harvest ya faktor-faktor yang harus diperhatikan ketika buah sayur tersebut sudah dipanen. Seperti itu. Ya, coba kita lihat. Kalau yang pre-harvest ya berarti kan faktor-faktor yang perlu kita lihat sebelum kita menanam si buah sayur itu. Apa? Genetiknya tuh buah sayurnya gimana? Apa genetiknya tuh yang bagus apa yang jelek? Kalau bisa kan kita memilih gen yang bagus kan. Terus klimatik, kita udah ngelompokin ini tuh termasuk buah klimatik atau klimaterik ya maksudnya. Apa bukan gitu. Saya pernah bahas kalau nggak salah ya, klimaterik itu intinya buah yang nanti setelah dipanen pun dia akan mengalami tetap 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 tumbuh, tetap mengalami penuaan gitu ya, sehingga tetap bisa matang, bisa bosok gitu gampangnya. Ya, kita harus perhatikan buah kita tuh, buah ini tuh klimaterik apa non klimaterik ya, gitu. Kita perlu tahu hal itu. Kemudian praktek budidayanya, termasuk penggunaan pupuk dan pestisidanya harus sesuai gitu ya, nggak boleh kita pakai pupuk kebanyakan, pakai pestisida kebanyakan gitu. Ya otomatis membahayakan konsumen juga kan pada akhirnya nanti. Mungkin emang terhindar dari jamur dan terhindar dari bakteri mungkin ya. Tapi nanti kasihan konsumennya gitu, kita bisa keracunan secara kimia, apalagi kalau dengan konsumsi jangka panjang. Lagian kalau kita menggunakan pupuk dan pestisida berlebihan ya teman-teman, itu nanti efeknya bisa malah bikin jamur dan bakteri tersebut kebal gitu kan, resisten gitu. Kalau kalian pernah dengar ya. Jadi kalau kita menggunakan sesuatu melebihi dosisnya secara terus-menerus justru akan menyebabkan resisten atau kebal bagi zat yang kita niatnya hilangkan tersebut begitu. Ya, selanjutnya faktor harvesting. Berarti faktor ketika lagi pemanenan ya. Yang perlu diperhatikan itu buahnya udah matang belum, kematangan saat panen. Ya, kira-kira pun gini, kita kan nanti mau mendistribusikannya. Jadi kalau dia buah klimaterik ya, yang masih akan matang setelah dipanen, kita memanennya harus ketika dia masih belum begitu matang gitu ya. Karena biar matangnya selama perjalanan, selama distribusi. Ketika sampai konsumen dia udah matang pas gitu. Kalau buah klimaterik yang masih matang gitu ya habis dipanen, kita panennya pas dia emang udah matang, nanti kan pasti sama perjalanan dia akan mengalami kematangan lagi gitu ya. Akhirnya pas sampai konsumen bisa-bisa malah sudah busuk, seperti itu sudah layu, kalau sayur dan semacamnya. Makanya kita perlu tadi memperhatikan ya dia itu buah klimaterik atau non klimaterik seperti itu. Kemudian selanjutnya di harvesting yang perlu diperhatikan adalah metode pemanenan. Jadi kita harus tahu ya kira-kira memanennya supaya yang efektif, cepat, tapi tidak merusak buah sayur tuh gimana ya? Gitu. Nah yang terakhir ada namanya faktor post harvest, jadi pasca panen. Jadi kayak ketika buah sayur pun sudah dipanen gitu ya, kita tetap harus memperhatikan kelembabannya ruang penyimpanan, suhu cahayanya, ya. Apakah buah ini tidak akan jatuh, gitu, apalagi selama distribusi gitu ya, selama transportasi gitu. Kita harus menjaga supaya buah sayur tidak saling berbenturan, tidak gampang jatuh gitu. Kenapa? Karena kalau dia jatuh akan timbul luka fisik kan. Nah, itu yang akan merusak jaringan tanaman, merusak jaringan tumbuhan sehingga dia nanti gampang busuk, gampang masuk bakteri seperti itu. Nah, ini tadi detailnya lebih jelas ya mengenai faktor dari pre-harvest atau prapanen atau hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum pemanenan buah dan sayur. Ya, ini pertama ya komoditas hasil budidaya dengan rumah kaca. Dia simpan lebih rendah. Kenapa? Kenapa sih teman-teman kalau kita itu menanam buah sayur di tempat yang dari rumah kaca gitu ya? Kok dia simpannya malah lebih rendah? Kenapa? Ya karena dia akan terpapar langsung oleh sinar matahari. Sehingga suhunya kan tinggi. Kalau suhu tinggi, kelembaban tinggi. Intinya nanti buah lebih cepat penguapannya, sehingga lebih cepat layu, lebih cepat busuk, seperti itu.
Terus musim panas yang banyak hujan, daya simpan apel lebih rendah. Kenapa? Lah, musim panas kan berarti suhunya tinggi, tapi banyak hujan, berarti lembab kan. Ya kalau lembab otomatis kebanyakan buah pun gitu ya, nggak cuma apel, ya dia akan lebih mudah cepat busuk gitu. Nah, karena lembab lingkungannya. Yang ketiga, buah dipanen dalam keadaan sehat. Daya tahan yang lebih baik terhadap rotting. Rotting itu kayak pembusukan. Itu tadi ya, kalau buah dipanennya dalam keadaan sehat, gitu, otomatis dia tidak akan lebih mudah mengalami kebusukan gitu. Misal ada satu buahnya itu dipanennya ketika dia sudah terlalu matang atau malah belum matang dibandingkan dengan buah yang sehat. Nah, nanti pasti kalau terjadi sesuatu, ya pasti buah yang kalau kematangan tadi pasti akan lebih mudah, apa ya bahasanya tuh, lebih mudah mengalami kebusukan lah intinya kan, lebih mudah coklat-coklat, kayak gitu. Lebih mudah ditumbuhi ulat, seperti itu. Ya, kemudian kandungan Ca. Ca ini kalsium ya, Kak. Jadi di tanaman itu kan juga masih ada kalsiumnya kan. Ya, kalau Ca itu rendah, daya simpannya rendah. Kenapa? Ini di bawahnya ada penjelasannya. Jadi laju respirasi dan produksi etilen avokat atau alpukat ya maksudnya itu lebih rendah jika Ca tinggi. Sehingga proses pematangan lebih rendah dan akhirnya pembusukan juga lebih lambat. Heeh. Jadi kalau CA-nya rendah atau sedikit, itu nggak bagus teman-teman. Kalau bisa CA dalam buah itu tinggi. Kenapa? Karena kalau CA di buah tinggi, nah nanti yang namanya respirasi atau produksi gas etilen gitu ya dari buah-buahan, itu dia produksinya tuh nggak akan cepat sekali gitu. Jadinya kalau nggak begitu cepat, ya otomatis kan yang namanya proses pematangannya itu akan jauh lebih lambat gitu. Sehingga gampangnya nggak lebih cepat busuk seperti itu. Jadi itu perlu diperhatikan juga kandungan gasnya, khususnya Ca gitu. Ya, sekarang kalau yang ke nomor 2 ya, tentang pemanenan. Tadi sudah saya sebutkan sekilas kalau metode, cara, dan waktu panennya itu penting. Misal metode atau caranya ya tadi, kalau panen kok dilempar-lempar ya pasti buahnya gampang jatuh, nanti gampang gampang ada jaringan yang rusak, jadinya gampang busuk. Itu nggak boleh, harus hati-hati. Gimana caranya supaya tetap hati-hati tapi juga nggak lama, gitu kan? Perlu skill tersendiri kan, gitu. Dan waktu panen. Nah ini waktu panen juga harus diperhatikan. Kenapa? Karena panen di pagi hari gitu. Intinya panen itu sebaiknya ketika matahari belum aktif. Ya, intinya suhu masih cukup rendah. Kenapa? Karena kalau kita panen di saat suhunya udah tinggi gitu ya, misal jam 9 ke atas, itu otomatis ketika sudah saya sebutkan ya, buah dan sayur akan lebih cepat mengalami penguapan gitu. Mengalami penguapan lebih cepat layu, lebih cepat kering, lebih cepat kualitasnya mengalami penurunan. Ya, kira-kira seperti itu ya. Pemanenan dilakukan dengan memilih hanya yang matang saja dan seragam, maka disimpan buah lebih tinggi daripada yang dipanen secara rampedan. Rampedan itu maksudnya dipanen secara sembarangan. Jadi kayak yang matang, yang belum matang tuh pokoknya panen aja lah kalau ada buahnya tuh. Nah, itu nggak boleh. Harus kalau bisa di grading malah. Ini buah yang matang, ini buah yang distribusinya akan keluar kota. Jadi kalau bisa belum begitu matang itu dipisahkan seperti itu. Pemetikan pagi hari lebih baik daripada siang hari. Ini tadi termasuk yang penjelasan saya tentang waktu panen ya. Nah ini juga tadi pemetikan dengan pisau yang tajam. Kalau pemetik buah itu ya misal yang pakai pisau gitu ya intinya, yang batangnya besar mungkin. Kalau bisa itu, kalau memang lebih efisien menggunakan alat yang tajam, memotongnya ya pakai itu gitu. Kenapa? Ya supaya cepat dan supaya ibarat kayak kalian inilah kalau kurban kan, kalau menyembelih hewan kan, kalau bisa bukan kalau bisa ya, wajib alatnya itu tajam supaya apa? Supaya hewannya cepat mati sekalian gitu ya.
supaya tidak menyiksa sang hewan. Sama dengan buah sayur itu, supaya malah nggak terjadi kerusakan berlebih, ya pilih yang tajam sekalian, biar langsung kepotong dengan batangnya, misal seperti itu. Dan untuk menghindari luka yang banyak lah intinya. Kalau makin kecil luka pada buah atau makin sedikit, otomatis daya simpannya akan lebih baik, seperti itu. Nah, tiap jenis buah memang berbeda-beda ya. Maksudnya ada tadi yang klimaterik, non klimaterik. Ini maksudnya lebih ke seperti itu. Ya, sekarang pasca panen. Jadi kalau dari segi pasca panennya itu ya, intinya perlu diperhatikan adalah proses fisiologisnya. Jadi buah-buah itu kan setelah dipanen, buah sayur setelah dipanen masih akan mengalami proses fisiologis, yaitu respirasi dan transpirasi. Sehingga masih mengalami proses penguapan gitu loh teman-teman. Ya, karena masih respirasi ini yang bikin dia tuh gampang busuk. Makanya faktor-faktor kayak suhu, RH itu kayak kelembaban ya. Suhu, kelembaban, komposisi udara, dan produksi etilen dari si buah sayur itu masih perlu dikontrol. Sebisa mungkin kita kontrol. Supaya apa? Supaya kita bisa menyimpan jangka panjang. Supaya bisa menyediakan buah tersebut dalam waktu yang lama. Supaya bisa untuk musim-musim berikutnya. Supaya konsumen nggak gampang rugi. Ini seperti itu. Nah, ini proses fisiologis yang dimaksud adalah misalnya transpirasi dan respirasi. Jadi kalau transpirasi itu gampangnya kayak penguapan lah, udah gitu aja, kayak penguapan. Jadi kayak air di permukaan. Kalau respirasi itu lebih ke nggak cuman air gitu ya, tapi juga berkurangnya cadangan makanan di dalam buah sayur itu gitu kan. Makanya kalau kalian pernah dengar, ih itu tanamannya, ih itu buahnya dipanen sekarang, ya juga langsung dimakan sekarang gitu. Apalagi kalau panennya pas sudah matang ya. Panen sekarang ya segera dimakan gitu. Kenapa? Kalau nggak dimakan nanti nutrisinya hilang. Mungkin ada yang bilang gitu kan. Ya itu mungkin lebih ke kayak gini ya, karena semakin lama nanti gulanya semakin berkurang, beberapa nutrisi hilang gitu ya. Jadi kan buah itu benar-benar dalam keadaan sehat, optimal, gizinya banyak, itu penuh ketika masih tersambung dengan akarnya ya teman-teman. Kalau sudah dipotong, buah klimaterik pun gitu ya, ya dia tetap akan mengalami penurunan kualitas, penurunan nutrisi. Sehingga ya memang sebenarnya penyimpanan lama itu tidak bagus, makanya harus dicegah. Hal-hal transpirasi, respirasi ini, kalau kita ingin bisa awet tuh si buah dan sayur, ya memang harus kita kontrol, seperti itu. Ini salah satunya ya, saya cepat aja gitu, karena kalian juga mungkin bosen ya, maksudnya dengerin video YouTube gitu. Intinya kalau suhu harus dijaga, jangan sampai buah sayur disimpan di suhu yang terlalu tinggi. Jangan sampai di atas 50 derajat lah, intinya kayak gitu. Bahkan di atas 40 derajat pun sudah panas banget ya, 40 derajat itu udah sumuk banget. Kalau bisa di bawah 40. Kemudian tidak semua buah itu bisa disimpan dalam kulkas gitu ya. Ada buah yang bagus disimpan di dalam kulkas, tapi nanti akan di slide selanjutnya akan ada daftar ya, akan ada list buah yang akan mengalami chilling injury. Jadi kalau dia disimpan di suhu dingin, justru dia mengalami kerusakan jaringan seperti itu. Jadi perlu diperhatikan. Jadi ya yang bagus ya suhu penyimpanan antara 15 sampai 30 derajat. Kurang lebih seperti itu ya, suhu yang bagus untuk menyimpan buah di suhu ruang. Nah, ini tiap buah pun sebenarnya punya suhu optimal masing-masing ya. Bisa kalian lihat sendiri ya. Jadi kalau misal alpukat itu dia penyimpanan optimal di suhu 7 sampai 14. Di bawah 10 malah ada ya. Pepaya misal 9 sampai 10 gitu. Oh, malah jarang yang di atas 20 derajat nih teman-teman. Berarti kalau suhunya di atas 20 derajat ya sudah beresiko cepat busuk juga gitu. Yang kalau di bawah 20 ini biasanya memang suhu-suhu agak dingin ya. Kalau suhu 14 itu kan sudah suhu kulkas ya. Ya, berarti gini teman-teman, berarti alpukat, anggur, pisang, mangga ini ya, pokoknya yang di tabel ini, di slide yang ini berarti ya nggak apa-apa kalau teman-teman simpan di dalam kulkas, asalkan suhunya nggak kedinginan ya, suhu standar gitu. Nah, tapi perhatikan, ada hal yang namanya chilling injury. Jadi buah tertentu itu kalau disimpan malah akan mengalami gejala seperti ini, tanda-tanda diskolorisasi ya, bintik-bintik pada kulit, itu malah ada bagian yang gagal matang gitu ya. Misal pisang itu cuma contoh paling gampang
buah yang kita sering lihat dia mengalami chilling injury. Coba kalian perhatikan gitu ya, kalau pisang kalian simpan di kulkas itu dia nih malah kuning-kuning. Kuning-kuning. Malah ada item-itemnya kan gitu. Karena dia mengalami yang namanya chilling injury gitu. Jadi pisang itu termasuk buah yang jangan disimpan di dalam kulkas. Nah, ini alpukat ternyata juga sebenarnya bagusan di suhu ruang teman-teman gitu ya. Ya pisang, nah ini mentimun juga sebenarnya sebaiknya jangan di kulkas. Saya sempat ngirimin fotonya di grup ya kalau nggak salah. Saya kasih contoh foto timun yang dia tuh disimpan di kulkas, dia malah jadinya kan kayak berair dan warnanya menguning gitu kan. Itu dia kena chilling injury gitu. Jeruk juga, jeruk kalau disimpan di kulkas itu dia bukannya makin segar tapi malah jadi mengkerut seperti itu. Ya ini RH ya, intinya kelembaban, jangan sampai lembab banget suhunya. Standar aja. Kalau dia suhunya terlalu tinggi, ya nanti kalau suhu terlalu tinggi mudah kehilangan air. Kalau kelembaban terlalu tinggi juga konsekuensinya dia akan ibaratnya buah itu juga kayak kulit kita ya. Jadi kayak mudah keriput seperti itu. Ya, ini ya. Jadi RH atau kelembaban yang bagus itu sekitar 95 sampai 100 gitu. Tapi bagaimana Bang ukurnya? Ya itu ya ada alat yang namanya humidifier ya. Kalian bisa lah mengatur, coba mengontrol suhu lingkungan gitu ya, suhu kamar atau suhu ruang kalian dengan alat itu gitu untuk mengatur RH biar nggak terlalu lembab dan biar nggak terlalu kering misalnya. Nah ini ya ada saran misal suhu dan RH yang cocok ya untuk transport buah dan sayur. Ini beda-beda kan bisa kalian lihat ya di slide. Nah ini. Oke. Untuk yang ini bisa kalian baca sendiri ya. Saya kasih PR ke kalian ya, nanti saya akan minta kalian merangkum gitu, karena saya nggak yakin kalian paham gitu ya. Ini ibaratnya saya cuma ngasih penjelasan setengahnya gitu ya, karena saya sudah pernah jelasin ini di grup gitu ya. Gitu. Nanti insya Allah kalian sudah paham yang terakhir-akhir ya, bisa dibaca sendiri. Oh ya ini kan karena PPT-nya itu kan sama kelas Sang Bumi Ayu ya, jadi di belakang itu nanti ada pertanyaan-pertanyaannya mereka gitu ya. Sebentar. Ini ya. Gitu. Tolong abaikan saja atau mungkin kalian punya pertanyaan yang sama, nggak apa-apa, bisa chat ke saya seperti itu. Oke? Nanti setelah nonton video YouTube, kalian bisa absen, kemudian nanti saya kasih tugas gitu ya. Merangkumnya sekalian aja, nanti saya minta kalian rangkum dua PPT atau dua materi sekalian gitu. Oke, terima kasih. Sekian dulu untuk sekarang ya. Semoga sedikit bisa membuat kalian lebih paham. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.